Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab At-Tanbihat Al-Latifah ala mahtawat alaihi al-aqidah al-wasatiyah. Yang terakhir sampai halaman 67. Sekarang kita masuk halaman 67, Al-Qur'anu kalamullah. Pasal yang ke-6, Al-Qur'anu kalamullah. Qala al-musannifu wa min al-iman bihi wa bi kutubihi al-imanu بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وأن الله تكلم به حقيقة وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك أن يكون كلام الله حقيقة فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا وهو كلام الله حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. قال المصنف, telah berkata al-musannif sama dengan al-muallif, yaitu siapa? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Wa minal imani bihi, dan termasuk iman kepadanya, bihi kembalinya kemana dhamir ini? Wa minal imani bihi, kepada Allah, termasuk iman kepada Allah. Wa minal imani bihi, dan termasuk iman kepadanya, kepada Allah. Ini masih pembahasan rukun iman yang pertama. Ini masih pembahasan rukun iman yang pertama. Dan termasuk iman kepadanya, kepada Allah, wa bi kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya,
al-imanu bi anna al-Qur'ana kalamullah. Bahwasanya yaitu iman bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah. Ya, termasuk iman kepadanya, kepada Allah dan kepada kitab-kitabnya, yaitu iman bahwasanya Quran itu kalamullah. Munazzalun ghairu makhluqin. Yang diturunkan bukan makhluk. Yang diturunkan oleh Allah bukan makhluk. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Darinya dimulai dan kepadanya akan kembali. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dari Allah itu dimulai Al-Quran, wa ilaihi ya'ud, dan kembali kepadanya. Wa anna Allah takallama bihi haqiqatan. Dan bahwasanya Allah SWT berkata dengan hakikat. Jadi bahwasanya Allah SWT berkata dengan hakikatnya. Artinya benar-benar Allah berkata. Wa anna hadzal Qur'an alladzi anzalahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa kalamullahi haqiqatan. Dan bahwasanya Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah kalamullah, adalah perkataan Allah hakikatan dengan sebenar-benarnya. La kalama ghairihi, bukan perkataan orang lain. Wala yajuzu itlaqul qawli bi annahu hikayatun an kalamillah. Dan tidak boleh memutlakkan perkataan bahwasanya Al-Quran ini hikayat, cerita. Tidak boleh. Tidak boleh seorang mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah hikayat. Jadi hikayat, ceritaan kalamillah, tentang firman Allah. Au ibaratun, atau sebagai ibarat atau terjemah. Bal idza qara'ahu an-nasu aw katabuhu fil masahifi. Bahkan apabila Al-Qur'an dibaca oleh manusia, artinya firman Allah ini dibaca oleh manusia. Jadi bahkan apabila firman Allah dibaca oleh manusia, aw katabuhu fil masahif, atau mereka menulisnya di dalam mushaf, atau mereka menulisnya di dalam mushaf, lam yakhruj bidzalika an ayyakuna kalamallahi haqiqatan, maka tidak keluar sebutan itu tetap adalah kalamullah yang sebenarnya. Fa innal kalama innama yudafu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an, la ila man qalahu muballighan muaddiya. Karena sesungguhnya perkataan, yaitu kalam, innama yudafu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an. Sesungguhnya perkataan itu atau kalam itu disandarkan secara hakikat, kepada orang yang mengatakannya pertama kali. Sesungguhnya kalam disandarkan secara hakikat kepada yang mengatakannya pertama kali. La ila man qalahu muballighan muaddiya. Bukan kepada yang mengatakannya sebagai penyampai atau perantara. Bukan
kepada yang mengatakannya sebagai penyampai atau perantara. Wa huwa kalamullahi hurufuhu wa ma'ani. Dan Al-Quran adalah kalamullah, huruf-hurufnya dan makna-maknanya. Laisa kalamullahil hurufa. Bukan perkataan Allah itu huruf saja tanpa makna. Laisa kalamullahil hurufa dunal ma'ani. Bukanlah firman Allah itu huruf selain makna atau tanpa makna. Walal ma'ani dunal huruf. Dan bukan pula maknanya saja tanpa huruf. Ini Al-Quran kalamullah, termasuk yang dibahas oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya ini Aqidah Wasithiyah. Dan ini termasuk permasalahan yang amat penting tentang masalah Al-Quran kalamullah, karena berkaitan dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat kalam, bahwa Allah berkata-kata. Karena ada pada zaman sebelum Imam Ahmad dan pada zaman Imam Ahmad sudah ada golongan yang mereka itu mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah, dan yang lainnya. Yang kemudian pada saat itu para ulama bangkit membantah perkataan mereka, syubhat mereka, dan juga tulisannya mereka dibantah oleh para ulama dalam puluhan kitab yang membahas tentang Al-Quran kalamullah. Dan ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi termasuk iman kepada Allah dan kepada kitabnya, iman bahwasanya Quran itu kalamullah, yang diturunkan oleh Allah, bukan makhluk. Ini mengatakan bukan makhluk, ini bantahan terhadap Jahmiyah dan bantahan kepada Mu'tazilah. Kemudian dari Allah itu dimulai Al-Quran ini dan kepadanya akan kembali. Nanti saya akan bawakan riwayatnya, bahwasanya Allah berkata secara hakikat. Dan Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah kalamullah hakikatan, bukan perkataan yang lainnya. Jadi apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu merupakan firman Allah hakikatnya, bukan perkataan yang lain, bukan perkataan malaikat maupun yang lainnya. Dan tidak boleh seorang memutlakkan bahwasanya Al-Quran ini merupakan cerita tentang firman Allah atau ibarat. Ini seperti yang dikatakan oleh kaum Kullabiyah dan juga Asy'ariyah. Bahkan apa yang dibaca oleh manusia atau yang ditulis di mushaf itu tidak keluar dari hakikatnya sebagai kalamullah. Karena perkataan atau firman Allah ini diidhofahkan, disandarkan kepada yang berkata pertama kali. Jadi yang berkata pertama kali adalah Allah. Meskipun yang menyampaikan Jibril kemudian diterima oleh Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat, tetap yang pertama kali berfirman adalah Allah. Maka disandarkan Al-Quran itu kalamullah kepada yang pertama kali berkata. Yang pertama kali berkata bukan malaikat Jibril, tapi yang pertama kali berkata adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini dikatakan sesungguhnya perkataan itu disandarkan secara hakikat kepada yang mengatakannya pertama kali, bukan kepada yang menyampaikan atau sebagai perantara. Dan Al-Quran ini kalamullah, huruf dan maknanya. Jadi hurufnya dan maknanya perkataan Allah. Bukan berarti kalamullah ini artinya laisa kalamullah al-huruf dunal ma'ani. Bukan berarti kalamullah itu hanya hurufnya saja tanpa makna atau maknanya saja tanpa huruf. Jadi hurufnya dan maknanya juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Wa wajhu dzalika wa annahu dakhilun fil imani billahi wa bi kutubihi annal imana bi kalamillahi
على هذا الوصف الذي ذكره المصنف وأنه من الإيمان بالله لأنه وصفه والكلام صفة للمتكلم فإن الله تعالى موصوف بأنه متكلم إذا شاء بما شاء وأنه لم يزل ولا يزال يتكلم وكلامه تعالى لا ينفد ولا يبيد la yanfadu wa la yabidu. Sampai sini dulu saya artikan. Dan pandangan yang demikian, arti pandangan yang demikian bahwasanya Al-Quran kalamullah ini dakhilun fil imani billah wa bikutubihi, bahwasanya masalah ini masuk ke dalam iman kepada Allah dan iman kepada kitab-kitabnya. Karena iman kepada kalamullah menurut sifat yang disebutkan oleh penulis, bahwasanya termasuk iman kepada Allah li'annahu wasfuhu, karena kalam ini merupakan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wal kalamu sifatun lil mutakallim, dan kalam merupakan sifat bagi yang berkata. Fa inna Allah ta'ala mausufun bi annahu mutakallim, sesungguhnya Allah Ta'ala disifatkan bahwasanya ia itu berkata-kata. Sesungguhnya Allah disifatkan bahwasanya Allah itu berkata-kata. Idza syaa bima syaa, apabila ia menghendaki dengan apa yang ia kehendaki. Wa annahu lam yazal wa la yazalu yatakallam, dan bahwasanya Allah itu tetap berkata dan senantiasa berkata-kata. Wa kalamuhu ta'ala la yanfadu wa la yabidu, dan firman Allah, kalamullah ini, perkataan Allah Ta'ala, la yanfadu, tidak habis dan tidak juga binasa. Jadi firman Allah ini tidak habis dan tidak juga binasa. Wa naw'ul kalami azaliyun abadi wa mufradatuhu la tazalu taqa'u syai'an fa syai'an bihasabi hikmatillahi ta'ala. Dan macam perkataan itu adalah azaliyun abadi, artinya tetap qadim, terdahulu. Jadi macam perkataan, arti Allah berkata-kata itu abadiyun azali, azaliyun abadi. Artinya tetap, sejak dahulu Allah berbicara, sekarang dan yang akan datang, selama-lamanya. Wa mufradatuhu la tazalu taqa'u syai'an fa syai'an. Dan mufradatnya satu persatunya tetap terjadi sedikit demi sedikit. Bihasbi hikmatillahi ta'ala, tergantung hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Al-Quran ini Allah sudah firmankan secara keseluruhan, dan Allah turunkan sedikit demi sedikit menurut kejadian yang ada. Karena semuanya sudah maktub, sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Semuanya. Jadi Allah, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala ini
terjadi sedikit demi sedikit menurut hikmatullah. Dan Allah Ta'ala adhafahu ila nafsihi fi qawlihi kalamullah idhafatus sifah limausufiha. Dan Allah menisbatkan kepada dirinya dalam perkataan kalamullah, yaitu mengidhafahkan, artinya menyandarkan sifat kepada mausufnya. Jadi sifat kepada mausufnya. Yang disifati adalah Allah. Yang kalam ini merupakan sifat bagi Allah SWT. Jadi diidhafahkan sifat itu kepada mausufnya. Fadalla ala annahu kalamuhu lafzuhu wa ma'nahu wa wasfuhu. Bahwa ini menunjukkan bahwasanya perkataan Allah itu lafaz, maknanya dan sifatnya. Jadi Al-Quran ini adalah kalamullah, lafaznya, maknanya dan sifatnya. Wa idza kana kadzalik kana ghairu makhluqin. Apabila keadaannya demikian, maka Al-Quran ini ghairu makhluk, bukan makhluk. Apabila keadaan demikian, maka Al-Quran ini ghairu makhluk. Wa man za'ama annahu makhluqun minal mu'tazilah faqad a'zama al-firyah 'ala Allah wa nafa kalam Allah 'anillahi wasfan wa ja'alahu wasfan li makhluqin. Dan barang siapa yang menyangka bahwasanya Al-Quran ini makhluk dari kalangan Mu'tazilah, maka dia telah mengadakan sebesar-besar omongan dusta. Dia telah mengadakan sebesar-besar omongan dusta atas nama Allah. Wa nafa kalamallahi 'anillahi wasfan. Dan dia menafikan kalamullah dari Allah ini sebagai sifat. Saya ulangi lagi. Bahwasanya Al-Quran ini kalamullah, lafadznya, maknanya dan sifatnya. Dan apabila demikian keadaannya, maka Al-Quran ini bukan makhluk. Dan barang siapa yang menyangka bahwa Al-Quran ini makhluk dari kalangan Mu'tazilah, maka dia telah mengadakan sebesar-besar omongan dusta atas nama Allah. Wa nafa kalamallahi 'anillahi wasfan. Dan dia menafikan firman Allah dari Allah ini sebagai sifat. Jadi mereka kaum Mu'tazilah yang menafikan bahwa kalamullah ini sebagai sifat bagi Allah. Wa ja'alahu wasfan lil makhluk. Dan dia menjadikannya kalam ini sebagai sifat bagi makhluk. Wa man za'ama anna al-Qur'an al-mawjuda bainana ibaratun an kalamillah aw hikayatun anhu kama qalahu al-Kullabiyyah wal Ash'ariyyah faqad qala binisfi qawli al-Mu'tazilah. Dan barang siapa yang menyangka bahwasanya Quran yang ada di antara kita ini, Quran yang ada di antara kita ini ibaratun an kalamillah, sebagai ibarat dari firman Allah, au hikayatun anhu, atau hikayat darinya, kama qalahul Kullabiyah, sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Kullabiyah. Kullabiyah ini pengikutnya Abdullah
bin Sa'id bin Kullab. Kullabiyah ini pengikut dari Abdullah bin Sa'id bin Kullab, yang mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah hikayat. Wal Asy'ariyah yang dinisbatkan kepada Abu Hasan Al-Asy'ari, faqad qala binisfi qaulil Mu'tazilah, maka sungguhnya dia berkata sebagian dari perkataan Mu'tazilah. Jadi yang perlu dipahami seperti perkataan yang pertama kali antum perhatikan bahwa kalam, bahwa Allah itu berkata-kata. Berkata-kata ini sebagai sifat bagi Allah SWT. Berkata-kata al-kalam ini merupakan sifat bagi Allah, dan Allah berkata azaliyun abadi, selama-lamanya. Sejak dahulu, sekarang, dan yang akan datang, selama-lamanya Allah berkata-kata. Dan Allah berkata-kata ini menurut apa yang Ia kehendaki dan kapan saja Dia kehendaki. Dan perkataan Allah ini tidak akan habis, tidak akan lenyap. Dan tidak boleh seorang mengatakan bahwa Al-Quran ini yang ada di antara kita sekarang ini sebagai ibarat, sebagai terjemahan dari firman Allah, atau sebagai cerita dari firman Allah. Tidak boleh. Kita harus katakan bahwa Al-Quran kalamullah. Al-Quran kalamullah munazzalun ghairu makhluk, yang diturunkan bukan makhluk. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, darinya mulainya firman Allah ini dan kembali kepadanya akan kembali. Kemudian dilanjutkan di sini, fal Qur'anu kalamullahi haitsu tasarrafa sawa'un kana mahfuzan fis suduri aw matluwan bil alsinati aw maktuban fil masahifi fala yakhruju bidzalika an ay yakuna kalamullah. Fala yakhruju bidzalika an ay yakuna kalamullah, yani Al-Qur'anu kalamullah. Kama qala al-musannifu, fa innal kalama innama yudafu ila man qalahu mubtadi'an la ila man qalahu muballighan muaddiya. Jadi Al-Quran kalamullah, bagaimana saja keadaannya, bagaimana saja keadaannya bahwa Al-Quran ini kalamullah. Apakah itu yang terjaga di dada, atau yang dihafal oleh kaum muslimin, au matluwan bil alsinah, atau yang dibaca oleh lisan manusia, atau yang dibaca oleh lisan manusia, au maktuban fil masahifi, atau yang ditulis di dalam mushaf, atau yang ditulis di dalam mushaf Al-Quran, fala yakhruju bidzalika an ay yakuna kalam Allah, maka tidak keluar yang demikian dari firman Allah. Artinya tetap dikatakan sebagai firman Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh musannif. Jadi orang yang menghafal Quran, Al-Quran yang dihafal itu tetap dikatakan kalam Allah. Kemudian yang kita baca tetap kalam Allah. Yang ditulis dalam mushaf tetap dikatakan kalam Allah. Fa innal kalama innama yudafu ila man qalahu mubtadi'an la ila man qalahu muballighan muaddiya.
Sesungguhnya perkataan itu disandarkan kepada yang berkata pertama kali, tidak kepada yang mengatakannya sebagai penyampai atau sebagai perantara. Kemudian wa qaulus salaf, kalamullahi minhu bada'a ay huwa alladhi takallama bihi la ghairuhu. Dan perkataan ulama salaf, kalamullahi minhu bada'a, dan darinya ia mulai, walladzi takallama bihi la ghairuhu, dialah yang pertama kali mengatakannya, bukan yang lainnya. Artinya Allah yang berfirman, Allah yang berkata, bukan yang lainnya. Wa qauluhum ilaihi ya'ud, dan perkataan mereka ilaihi ya'ud, kepadanya kembali, ay yarji', yaitu ya'ud sama dengan yarji', ay yusafullahu bihi, Allah disifatkan dengannya. Waqila, dan ada yang mengatakan innal murada bidzalika ma warada min anna min asyratis saati ay yurfa'al qur'anu minas suduri wal masahif. Sesungguhnya yang dimaksud yang demikian itu yaitu apa yang datang tentang tanda-tanda kiamat. Asyrat yaitu tanda sama dengan alamat. Asyrat sama dengan alamat. Tanda-tanda kiamat, ayyurfa'al Qur'anu minas suduri wal masahif. Akan diangkat Al-Qur'an dari dada manusia dan dari mushaf. Wal awwal aula, yang pertama itu yang lebih cocok. Ini penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Padahal para ulama justru menguatkan pendapat yang kedua, bahwa dimaksudkan dengan wa ilaihi ya'ud, dan kembali kepadanya itu artinya Al-Quran ini diangkat dari dada manusia. Tentang bahwa Al-Quran ini kalamullah, ayat-ayatnya sudah kita baca. Di antara ayat-ayatnya yang menunjukkan sifat kalam bagi Allah, wa man asdaqu minallahi haditha, dan siapakah yang paling benar perkataannya. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Itu sudah kita baca di halaman 36 dalam kitab ini, dan Bait Latifah. Wa man asdaqu minallahi qila, dan siapakah yang lebih jujur perkataannya dari Allah. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam, dan ingatlah tatkala Allah berkata wahai Isa bin Maryam, menunjukkan bahwa Allah berkata-kata, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan telah sempurna perkataan Rabb kamu sidqan wa adla. Sidqan tentang apanya? Sidqan fi akhbarihi wa adlan fi ahkamihi, dan telah sempurna kalimat Rabb kamu sidqan, dengan benar dan dengan adil. Allah itu benar tentang berita yang Allah sampaikan, dan Allah adil tentang masalah hukumnya. Jadi sidqan fi akhbarihi wa adlan
fi ahkamihi. Itu dalam surah Al-An'am ayat 115. Kemudian surah An-Nisa 164, wa kallamallahu Musa taklima, dan sungguh-sungguh Allah berkata kepada Nabi Musa. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 253, minhum man kalamallah, di antara mereka ada yang diajak bicara oleh Allah. Minhum siapa ini? Minhum minar rusul wal anbiya, di antara rasul-rasul dan nabi-nabi ada yang diajak bicara oleh Allah SWT. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 143, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu, dan kala Musa itu datang pada waktu yang kami telah tentukan, limiqatina, pada waktu yang kami telah tentukan, wa kallamahu rabbuhu, dan Rabbnya mengajak bicara kepadanya. Kemudian juga dalam surah Maryam ayat 52, wa nadainahu min janibit turil aimani wa qarrabnahu najiyya, dan kami memanggil Musa min janibit tur, yaitu dari sebelah kanan gunung, min janibit turil aiman, dari sebelah kanan gunung Tur, wa qarrabnahu najiyya, yaitu kami dekatkan dia untuk bermunajat langsung kepada kami. Kemudian dalam surah Asy-Syu'ara ayat 10, wa idz nada rabbuka Musa an i'til qaumadz zalimin, dan ingatlah tatkala Rabbmu memanggil Musa, hendaklah kamu datangi kaum yang zalim. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 22, wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma syajara, dan ketika Allah memanggil keduanya, yaitu Adam dan Hawa, bukankah aku telah melarang kalian berdua dari pohon itu? Kemudian dalam surah Al-Qasas ayat 65, wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin, dan pada hari yang Allah memanggil mereka dan Allah berkata, apa jawabanmu terhadap para rasul yang diutus? Kemudian tentang Al-Quran kalamullah, ini tentang sifat kalam, penetapan sifat kalam, karena ada kaitannya. Yang pertama tentang menetapkan sifat kalam, karena kaum Jahmiyah mereka menafikan sifat kalam bagi Allah. Kemudian selanjutnya Al-Quran kalamullah, di antara ayatnya dalam surah Taubah ayat 6, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalamullah, dan apabila ada seorang dari kaum musyrikin minta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, maka lindungilah dia, hatta yasma' kalamullah, sehingga ia mendengar firman Allah, dalam surah Taubah ayat 6. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 75, wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamullah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluh, dan sungguh ada segolongan dari mereka mendengar perkataan Allah, mendengar firman Allah, kemudian mereka merubah sesudah mereka memahaminya. Kemudian dalam surah Al-Fatah ayat 15, yuriduna ayyubaddilu kalam Allah, dan mereka ingin merubah atau mengganti kalam Allah. Kemudian juga dalam surah Al-Fatah itu juga, kullan tattabi'una kadzalikum qala Allahu min qabl, katakanlah kalian tidak boleh mengikuti kami, kadzalikum, demikianlah Allah berfirman, kadzalikum qala Allahu min qabl, demikianlah Allah berfirman sebelum itu. Kemudian watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi, dan bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Rabbmu, dan tidak ada perubahan dalam kalimat-kalimatnya. Kemudian dalam surah An-Naml, inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani Israil aktsara alladhi hum fi yakhtalifun, sesungguhnya Al-Quran ini adalah menceritakan atas Bani Israel sebagian besar dari perkataan atau perkara-perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian tentang perkataan bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah, di antaranya lafadznya ini, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Kemudian law anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika. Dan berapa ayat lagi?
yang menunjukkan bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama tentang sifat kalam. Yang kedua bahwa Al-Quran kalam Allah. Yang ketiga bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, munazzalun, dengan dasar ayat-ayat yang tadi, yaitu nazzala ruhul amin. Apa ayat yang tadi? Nazala bihi ruhul amin, dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dibawa oleh malaikat Jibril. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi li yuthabbital ladzina amanu wa huda wa busyral muslimin. Jadi ayat-ayat ini, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, dan darinya timbul perkataan itu dan akan kembali kepadanya. Tentang perkataan bahwasanya kembali kepadanya itu, ada beberapa riwayat yang menunjukkan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu hadis yang menunjukkan bahwa nanti Al-Quran ini akan diangkat oleh Allah dan kembali kepadanya, dan tidak lagi dihafal oleh manusia di akhir zaman nanti. Dalam hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadrusul islamu kama yadrusu washyus thawb, hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqah, wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi laylatin fala yabqa fil ardi minhu ayah, wa tabqa ta'ifu minan nasi asy-syaikhul kabiru wal ajuzu yaquluna adrakna aba'ana ala hadhihi al kalimah la ilaha illallah fa nahnu naquluha. Akhrajahu Ibnu Majah wal Hakim fil Mustadrak wa wafaqahu adz-Dzahabi. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadrusul Islam kama yadrusu washyut thawb. Islam ini akan hilang. Jadi kata-kata darasa yadrusu durusan idza afa wa halaka. Apabila Islam ini akan hilang, Islam ini akan binasa, Islam ini kama yadrusu washyut thawb, sebagaimana hilangnya washyut thawb, bordiran baju. Itu sedikit demi sedikit akan hilang bordiran itu. Hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqah, sehingga tidak diketahui ma siyamun, tidak diketahui lagi apa itu puasa, tidak diketahui lagi tentang salat, tidak diketahui lagi tentang manasikul hajj, wala sadaqah, dan tidak pula sadaqah, wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi laylatin fala yabqa fil ardi minhu ayah, dan akan diangkat, akan dijalankan kitabullah ini pada malam hari, akan dihilangkan atau akan diangkat, akan dihapus pada malam hari kitabullah ini, fala yabqa fil ardi minhu ayah, maka tidak tinggal di muka bumi ini satu ayat pun juga. Wa tabqa tawaifu minan nas, dan kemudian tinggal beberapa kelompok dari manusia. Wa tabqa tawaifu minan nas, dan tinggal beberapa kelompok dari manusia, asy-syaikhul kabir wal ajuz,
yaitu asy-syaikhul kabir, orang tua, wal ajuz, artinya perempuan yang sudah tua. Ajuz istilah dari perempuan yang sudah tua. Jadi bapak-bapak dan nenek-nenek yang sudah sangat tua, yaqulun, mereka berkata, adrakna aba'ana ala hadhil kalimah, kami mendapatkan bapak-bapak kami atas kalimat ini, la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah, fanahnu naquluha, maka kami mengucapkannya. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, dan diriwayatkan juga oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya, dan hadis ini disetujui oleh Imam Az-Zahabi, dan hadis ini disahihkan juga oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Dan ini hadis ini tentang akan hilangnya Islam dan akan diangkatnya Al-Quran, tentunya sesudah jayanya Islam ini. Sesudah Islam ini jaya dan umat Islam ini menang. Sebab Allah berjanji dalam Al-Quran, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Dan Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan dengan agama yang hak, liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, agar Allah menampakkan agama Islam ini atas seluruh agama yang ada, walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik itu tidak suka. Jadi meskipun orang-orang musyrik tidak suka, maka Allah akan tetap menangkan Islam ini. Sebagaimana juga Syekh Albani menjelaskan, wa dzalika la yakunu qat'an illa ba'da an yusaytirul Islamu 'ala al-quratil ardiyyah jami'aha wa takunu kalimatuhu hiyal 'ulya. Yang demikian itu pasti sesudah Islam ini menguasai seluruh muka bumi ini dan kalimat Allah ini yang ditinggikan. Jadi kita harus optimis bahwa Islam ini akan jaya, Islam ini akan menang. Ya tentunya harus dipenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan Allah akan menolong kaum mukminin. Sebab Allah berjanji, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumul ashhad. Dan sungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang yang beriman pada kehidupan dunia dan nanti pada hari dibangkitkannya para saksi, yaitu hari kiamat. Yang jadi permasalahan di sini, ya, yang kita bahas di sini, yaitu kata-kata wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu ayah. Dan diangkat kitabullah ini pada satu malam, maka tidak lagi tertinggal satupun ayat. Semua diangkat oleh Allah SWT. Bahkan perkataan Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam Sunan Ad-Darimi di juz yang kedua di dalam kitab Fadailul Quran, kata Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wala yusrayanna 'alal Qur'ani dzata lailatin wala yutraku ayatun fi mushafin wala fi qalbi ahadin illa rufi'at. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, sungguh-sungguh akan diangkat Quran ini pada satu malam, dan tidak ditinggalkan pun satu ayat dalam mushaf ini, dan tidak pula pada seorang pun satu ayat melainkan akan diangkat. Jadi nanti di akhir zaman itu, ini dalam mushaf ini semua hilang ini ayat ini. Mushaf ini semua ayatnya tidak ada lagi. Diangkat semuanya, diangkat semua yang ada di muka bumi ini. Ayat-ayatnya akan diangkat lagi kepada Allah SWT. Kemudian yang dihafal oleh manusia ayat itu akan diangkat oleh Allah. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud, rufi'at, akan diangkat Al-Quran ini. Ini pada akhir zaman nanti, setelah umat Islam menguasai dunia. Ini riwayat yang sahih. Ini riwayat yang sahih. Tapi yang sering dibawakan oleh para khatib, riwayat yang maudhu.
Apa di antaranya? La yabqa minal islami illa ismu, wa la yabqa minal qur'ani illa rasmu. Tidak tinggal Islam ini melainkan namanya saja. Tidak tinggal dari Quran ini melainkan tulisannya saja. Ini hadis maudhu'. Hadis ini palsu. Hadis ini yang sering dibawakan oleh para khatib. Karena tidak tahu, dibawakan, kemudian setelah itu disyarah. Maudhu' sudah tidak tahu syarahnya dari para ulama, syarah menurut dia sendiri. Nah, yang sahih ini yang saya bawakan ini, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Hakim, dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya, dalam Talkhis Al-Mustadrak. Kemudian juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang pertama. Jadi kata-kata kembali kepada Allah Al-Quran ini, yaitu dengan dasar hadis ini. Wa ilaihi ya'ud. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dari Allah dimulainya perkataan Al-Quran ini, dan akan kembali kepadanya. Dasarnya bahwa Al-Quran akan kembali kepada Allah, dan tidak ada lagi di muka bumi ini satu ayat pun tidak ada lagi, yaitu dengan dasar hadis yang sahih ini. Kemudian dalam hadis ini juga, kalau kita mau ambil bahwa orang-orang tua nanti akan berkata la ilaha illallah, tidak tahu sholat, tidak tahu puasa, tidak yang lain, hanya la ilaha illallah. Nah, diambil istimbat oleh Syekh Al-Albani dari hadis ini bahwa ucapan syahadat la ilaha illallah itu akan menyelamatkan orang yang berkata dari azab neraka. Dari hadis ini juga diambil istimbat oleh para ulama bahwa orang yang meninggalkan sholat itu tidak kafir, kecuali kalau dia mengingkari, juhud, tentang wajibnya dia ingkari. Maka orang yang seperti ini kalau mengatakan bahwa sholat bagi saya tidak wajib, sholat yang 5 waktu, maka dia kafir, keluar dari Islam. Tapi kalau malas, itu tidak dikafirkan, tetapi dia telah berbuat dosa besar, yang paling besar. Maka sebagian ulama, orang yang tidak sholat itu dibunuh karena mengerjakan dosa besar, yang besar sekali, karena sudah diambang pintu kekafiran. Bainar rajuli wa bainal kufri wa syirki tarku shalah. Antara seseorang dan kekufuran dan kesyirikan meninggalkan salat. Ini perkataan tentang masalah firman Allah, tentang masalah ijma'nya para ulama salaf bahwa Al-Quran kalamullah itu dimulai dari Allah dan kembali kepadanya. Kemudian saya akan jelaskan lagi dari kitab yang lain sebelum kita lanjutkan ya, perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di tentang Al-Quran kalamullah ini sudah dibahas oleh para ulama terdahulu. Sebelum Syekhul Islam Ibn Taimiyah, jauh sebelum Syekhul Islam, ini sudah dibahas oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan oleh para imam yang lainnya. Kemudian juga dibahas oleh Imam Abu Utsman As-Sabuni dalam kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Dia wafat tahun 449 Hijriah. Sudah pernah kita bahas dalam pembahasan Aqidatus Salaf Ashabil Hadis bahwa Ashabul Hadis, Ahlu Sunnah, semuanya beriktikad bahwa Al-Quran ini kalamullah, wahyu Allah, dan diturunkan bukan makhluk. Kemudian juga Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, juga sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad, Ibnu Qudamah ini wafat tahun 620 Hijriah. Artinya sebelum Syekhul Islam. Sebelum Syekhul Islam lahir. Dia mengatakan dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad, wa min kalamillahi subhanahu al-Qur'anul azim wa huwa kitabullahil mubin wa habluhul matin wa siratuhul mustaqim wa tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbi sayyidil mursalin bilisanin arabiyyin mubin munazzalun ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dan di antara perkataan Allah yaitu Al-Qur'anul azim, kitab Allah yang nyata dan talinya yang kokoh dan jalannya yang lurus, dan diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin, yang dibawa oleh Ruhul Amin kepada atau ke dalam hati Sayyidil Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dengan bahasa Arab yang jelas, diturunkan bukan makhluk, dari Allah dimulainya dan kembali kepadanya. Kemudian wa huwa suwarun muhkamat wa ayatun bayyinat wa hurufun wa kalimat man qara'ahu fa'arabahu falahu bikulli harfin ashru hasanat lahu awwal wa akhir wa ajza wa ab'ad matluun bil alsinah mahfuzun fis sudur masmu'un bil adhan maktubun fil masahif fihi muhkamun wa mutasyabih wa nasikhun wa mansukhun wa khasun wa 'am wa amr wa nahi. Yaitu Al-Quran ini berisi surah-surah yang muhkamat, ayat-ayat yang jelas, huruf-huruf dan kalimat. Dan barang siapa yang membacanya dengan bahasa Arab, fa'arabahu, maka dia mendapatkan setiap huruf itu 10 kebaikan. Dan Al-Quran ini ada awal dan akhirnya, ada juz dan ada bagiannya, dibaca oleh lisan manusia dan dijaga di dalam hati manusia, diperdengarkan oleh telinga manusia dan ditulis dalam mushaf. Pada Al-Quran ini ada ayat-ayat yang muhkam dan mutasyabih. Padanya ada yang nasih dan mansukh, yang menghapus dan dihapuskan. Padanya ada yang khas dan yang am. Dan padanya ada amr dan nahi, ada perintah dan larangan. Allah berfirman, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Tidak datang kepadanya, kepada Al-Quran, kebatilan dari hadapannya dan tidak pula dari belakangnya, yang diturunkan oleh Allah yang maha bijaksana dan maha terpuji. Dalam surah Fussilat ayat 42. Kemudian dalam surah Al-Isra ayat 88 Allah berfirman, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Katakanlah, seandainya jin dan manusia berkumpul untuk mendatangkan seperti Al-Quran ini, mereka tidak bisa mendatangkan yang sepertinya, meskipun sebagian dari mereka saling tolong-menolong. Diberikan syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tadi sudah saya jelaskan bahwa di antara dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran kalamullah, di antaranya dalam surah At-Taubah ayat 6. Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Dan apabila seorang dari kaum musyrikin minta perlindungan kepadamu, maka lindungilah sehingga dia mendengarkan kalam Allah. Dan dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah, tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Dalam surah Al-Furqan ayat yang pertama. Dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah, yaitu maha suci Allah, maha barakah Allah, yang telah menurunkan Al-Quran atas hambanya agar menjadi pengancam atas seluruh alam. Dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran ini bukan makhluk, yaitu dalam surah Al-A'raf ayat 54, ala lahul khalqu wal amru. Ala lahul khalq wal amru. Ketahuilah, bagi Allah itu semua ciptaan dan bagi Allah itu semua perintah. Ala lahul khalqu wal amr. Dalam surah Al-A'raf ayat 54. Kata Syekh Utsaimin, faja'al al-amra ghairal khalqi wal qur'ani minal amr. Allah menjadikan bahwa amr ini bukan makhluk dan Quran ini termasuk dari amr, dari urusannya Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 52, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina." Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dari perintah kami. Kemudian juga dalam surah At-Talaq ayat 5 Allah berfirman, "Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum." Dan demikianlah perintah Allah atau urusan Allah yang Allah telah turunkan kepada kamu. Ini menunjukkan bahwa bagi Allah semua ciptaan dan bagi Allah semua perintah. Maka dijadikan bahwa Al-Quran ini termasuk minal amr, perintah Allah. Dengan dasar surah
Asy-Syura 52 dan surah At-Talaq ayat 5. Dan kalamullah ini merupakan sifat dari sifat-sifatnya. Sedangkan sifatnya Allah itu bukan makhluk. Kalam, Allah itu berkata-kata merupakan sifat dari sifat Allah. Sifat Allah ini bukan makhluk. Kemudian dari Allah itu dimulai dan akan kembali kepadanya. Tentang kembali kepadanya sudah saya sebutkan tadi dalilnya yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Dan ini sepakat para ulama ahlu sunnah tentang Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, minhu bada wa ilaihi ya'ud. Semua sepakat tentang Al-Quran ini kalamullah. Saya akan jelaskan beberapa perkataan yang menunjukkan bahwa Al-Quran ini kalamullah, bukan makhluk, dari perkataan para ulama. Dan barang siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah makhluk, maka orang ini dikafirkan oleh para ulama. Tadi dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran ini termasuk perintah Allah, dasarnya surah Al-A'raf ayat 54. Orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk dijelaskan oleh para a'imah, diantaranya oleh Imam Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Kata beliau, man qala inna qul huwallahu ahad Allahu samad makhlukun fahuwa kafir. Barang siapa mengatakan bahwa qul huwallahu ahad Allahu samad itu makhluk, adalah kafir. Kemudian juga perkataan Imam Syafi'i demikian. Kemudian perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Muhammad bin Hanbal mengatakan man qala al-Qur'anu makhluqun fahuwa indana kafir. Lianna al-Qur'ana min ilmi Allah azza wa jalla wa fihi asma'ullahi azza wa jal. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, barang siapa yang berkata Al-Quran itu makhluk, maka dia di sisi kami adalah kafir. Karena sungguhnya Al-Quran termasuk ilmu Allah, dan padanya ada nama-nama Allah azza wa jal. Kemudian ada seseorang yang mengatakan di hadapan Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya nama-nama Allah itu makhluk dan Al-Quran itu makhluk, maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, kufrun bayyin, ini kekufuran yang jelas. Dan banyak lagi perkataan para ulama yang mengatakan, orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, maka dia itu kafir. Dan dibawakan oleh Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini banyak sekali dalilnya, saya tidak bacakan semuanya. Yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, dikafirkan. Tentunya perkataan ini kalau dia meyakininya, i'tiqad demikian, dan sudah sampai hujjah kepadanya. Jadi tidak langsung kita kafirkan, dan tidak boleh juga kita langsung mengkafirkan, akan tapi harus sampai hujjah kepada orang tersebut. Kalau menurut penjelasan Abu Utsman As-Sabuni dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabil Hadits, wa yashhadu ashabul hadits wa ya'taqiduna anna al-Qur'ana kalamullah wa kitabuhu wa khitabuhu wa wahyuhu wa tanziluhu ghairu makhluqin wa man qala bi khalqihi wa i'taqadahu fa huwa kafirun 'indahum.
Kata Abu Utsman As-Sabuni yang wafat tahun 449 Hijriah, dan ashabul hadis yaitu ahlu sunnah, mereka menyaksikan dan mereka beriktikad bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, kitabnya, firmannya, wahyunya, dan diturunkan bukan makhluk. Dan barang siapa yang berkata bahwa Al-Quran itu makhluk dan dia meyakininya, maka dia kafir. Menurut mereka itu kafir. Karena orang yang mengatakan bahwa Al-Quran ini makhluk, berarti dia telah mensifatkan Allah dengan sifat yang kurang. Orang yang mengatakan bahwa Al-Quran ini makhluk, berarti dia telah mensifatkan Allah dengan sifat yang kurang. Yang kedua, dia telah menafikan Allah. Dia anggap Allah itu sebagai zat yang bisu. Kemudian dengan dia mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, menunjukkan bahwa Allah disamakan oleh dia dengan asnam, dengan berhala. Kemudian dengan dia mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, berarti dia telah membatalkan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan dia mengatakan makhluk, berarti Allah tidak berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak mewahyukan kepada Nabi Muhammad, berarti risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu batal. Jadi perkataan mengatakan Al-Quran makhluk itu bukan perkataan yang ringan, perkataan yang berat dan dosa besar yang paling besar, maka dikatakan kafir. Makanya dikatakan oleh Abdullah ibn al-Mubarak dan juga yang lainnya, juga oleh Yusuf al-Asbat, dua-duanya termasuk imam min a'immati atba'i tabi'in, yang mereka keduanya berkata bahwa al-Jahmiyatu kuffar, Jahmiyah itu adalah kafir, yang mereka menafikan sifat-sifat Allah, dan mereka juga berkata bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, dikafirkan oleh para ulama. Jadi perkataan ini bukan perkataan yang ringan. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa masalah Al-Quran kalamullah ghairu makhluk itu dibahas? Karena masalah ini masalah yang besar. Karena dengan mengatakan Al-Quran itu makhluk, berarti menyamakan Allah itu dengan patung, menyamakan Allah dengan orang yang bisu, menafikan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah, menisbatkan sifat-sifat yang kurang bagi Allah. Jadi masalah ini masalah yang besar. Dan juga dengan dia mengatakan Al-Quran makhluk itu telah membatalkan risalah. Kemudian kalau itu yang pertama, tentang bicara tentang sifat Allah. Yang kedua, kalau masalah ini tidak ada gunanya, tidak akan dibahas oleh para ulama sejak dahulu. Menunjukkan bahwa pembahasan ini pembahasan yang bermanfaat, karena kita berbicara tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat kalam ini termasuk sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita mengagungkan Allah dengan menjelaskan dan meyakini bahwa Allah punya sifat kalam, dan Al-Quran ini merupakan kalamullah. Dan jelas dengan dikatakan Al-Quran ini kalamullah, berbeda dengan kalam makhluk dan semua perkataan yang ada di muka bumi ini. Dan kita membacanya, firman Allah ini akan menambah iman kita. Jadi kalau ada orang mengatakan buat apa dibahas pembahasan yang seperti ini? Ini sudah pernah saya jelaskan tentang manfaat dari kita mengkaji kajian asma wa sifat. Nanti antum lihat lagi itu, ya, di buku antum sudah catat itu. Manfaat dari kita mengkaji tentang masalah asma wa sifat. Kurang lebih ada 8 apa 10 itu yang sudah dicatat. Dan tidak sia-sia kita membahas tentang ini. Karena kita membela Allah Subhanahu wa taala dari ahlul bid'ah, dan juga dari orang-orang yang tidak senang kepada Islam ini. Sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan perkataannya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di.
Wa hadhil mas'alatu mas'alatul kalami 'azimatun takallama fiha an-nasu 'ala ikhtilafi tara'iqihim. Dan masalah ini, masalah kalam, adalah masalah yang besar yang dibicarakan oleh manusia, artinya dibicarakan oleh orang banyak menurut cara-cara mereka, menurut aliran mereka. Ya, setiap golongan membicarakan menurut golongannya. Apakah dia Jahmiyah, apakah dia Mu'tazilah, apakah dia Kullabiyah, apakah dia Asy'ariyah atau Maturidiyah atau yang lainnya, menurut cara mereka. Walakinnal musannif dzakara fi hadzal fasl kalaman fi at-takallum jami'an nafi'a ma'khuzan min al-adillati asy-syar'iyyah al-'aqliyyah wan naqliyyah. Akan tetapi musannif, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menyebutkan dalam pasal ini perkataan tentang masalah kalam yang jami'an nafi'an, yang mencakup dan bermanfaat. Ma'khuzan minal adillati syar'iyyati al-'aqliyyati wan naqliyyah, yang diambil dari dalil syariat secara akal dan secara naql, yaitu secara Al-Qur'an dan Sunnah. Wa amma kaunu hadza dakhilan fil iman bi kutubihi fa innal iman bil kutubi wa khususan al-Qur'an yaqtadi ay yu'mina al-'abdu bi kulli alfaziha wa ma'aniha wa ma dallat 'alaihi min al-aqaid wal ma'ani al-jalilah. Faman lam yu'min bi jami'i dzalika falan yatimma imanuhu. Adapun perkataan ini masuk dalam iman kepada kitabnya, atau pembahasan ini masuk di dalam iman kepada kitabnya. Jadi perkataan Al-Quran kalamullah ini masuk dalam dua bab rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah karena menyangkut masalah sifat Allah. Yang kedua, masuk dalam bab masuk dalam rukun iman kepada kitabnya. Jadi pembicaraan Al-Quran kalamullah ini masuk dalam dua rukun dari rukun iman. Yang pertama, rukun iman kepada Allah karena ini masuk pembicaraan dalam sifat Allah. Yang kedua, masuk ke dalam rukun iman kepada kitabnya. Fa innal imana bil kutubi wa khususan Al-Quran, karena sesungguhnya iman kepada kitab-kitabnya, khususnya kepada Al-Quran, menentukan atau konsekuensinya seorang hamba itu harus mengimani setiap lafaz dan maknanya. Jadi konsekuensi seorang hamba mengimani Al-Quran itu, yaitu dia harus mengimani setiap lafaz-lafaznya. Dia mengimani setiap lafaz-lafaznya dan makna-maknanya, dan apa yang ditunjukkan olehnya dari akidah dan makna-makna yang mulia. Dan barang siapa yang maka barang siapa yang tidak mengimani seluruhnya itu, berarti tidak akan sempurna imannya. Maka barang siapa yang tidak mengimani seluruhnya itu, maka tidak akan sempurna imannya. Jadi bukan sekedar dibaca saja Al-Quran ini, atau diyakini bahwa Al-Quran itu kalamullah, tapi juga harus diimani tentang lafadznya dan maknanya dari Allah, dan juga tentang apa yang ditunjukkan oleh lafadz dan maknanya dari Al-Quran itu, dari akidah dan makna-makna yang sempurna. Dia harus imani dan dia harus amalkan.
Barang siapa yang tidak mengimani semua itu, maka tidak akan sempurna imannya. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, wa'lam annal mu'minina bil Qur'ani ala qismaini. Ketahuilah bahwasanya orang-orang yang beriman kepada Al-Quran ini ada dua macam. Jadi orang-orang yang beriman kepada Al-Quran ini ada dua macam. Kamilin wa naqisin. Ada yang sempurna, ada yang kurang. Jadi yang mengimani kepada Al-Quran ada dua macam, yang sempurna dan yang kurang. Ammal kamilun fa innahum aqbalu 'ala al-Qur'ani fatafahamu ma'anihi thumma amanu biha wa'taqaduha kullaha wa takhallaqu bi akhlaqiha wa 'amilu bima dalla 'alaihi imtithalan li awamirihi wajtinaban li nawahihi wa lam yufarriqu baina nususihi kahali ahlil bid'ah alladziina aamanu bi ba'din duna ba'd. Amal kamilun, adapun orang-orang yang sempurna imannya terhadap Al-Quran ini, ya orang-orang yang beriman yang sempurna terhadap Al-Quran, yaitu mereka menerima Al-Quran ini. Pada asalnya menghadap, maksudnya di sini yaitu menerima Al-Quran. Dia menerima Al-Quran ini pada asalnya artinya menghadap, ya, akbalu di sini. Yaitu mereka menerima Al-Quran, mereka memahami makna-maknanya, kemudian mereka mengimaninya dan meyakini seluruhnya. Dan meyakini seluruhnya. Dan mereka berakhlak dengan akhlaknya. Mereka berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Wa amilu bima dalla alaihi, dan mereka mengamalkan apa yang ditunjukkan atasnya. Imtithalan li awamirihi wajtinaban li nawahi, karena melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhkan larangannya. Walam yufarriqu baina nususihi, dan beliau ada mereka tidak memisahkan di antara nas-nasnya, sebagaimana keadaan ahlul bidah yang beriman kepada sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain. Jadi orang yang sempurna imannya terhadap Al-Quran, mereka menghadap Al-Quran ini, mereka menerima Al-Quran, mereka memahami maknanya, mereka imani, mereka meyakini seluruhnya. Jadi mereka menerima dan mereka membaca Al-Quran ini. Jadi seorang yang sempurna imannya setiap hari itu tidak boleh tinggal membaca Al-Quran. Sebab Nabi SAW bersabda, barang siapa yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, falyaqra fil mushaf. Barang siapa yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah ia membaca mushaf Al-Quran setiap hari. Jadi seorang mukmin itu atau seorang mukminah, dia harus bisa membaca Al-Quran pertama kali. Jadi kalau yang lain bisa, ilmu-ilmu yang lain dia bisa, bahasa yang lain bisa, kenapa Al-Quran tidak bisa? Ini satu kelalaian yang besar. Bapak ada sebagian dari kaum muslimin yang masih baca Al-Quran tidak bisa, tapi tidak mau belajar. Ini harus dia belajar, harus dia bisa membaca Al-Quran, dan bisa dalam beberapa waktu, prosesnya cepat itu. Kemudian yang kedua, dia harus membacanya. Kalau dia sudah bisa, dia harus membaca Al-Quran setiap hari.
setiap orang yang beriman itu setiap hari itu tidak boleh tinggal membaca Al-Quran. Dia harus usahakan itu, setiap hari membaca Al-Quran. Pagi hari, sore hari, malam hari, dia harus selalu membaca Al-Quran. Itu yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian yang ketiga yaitu dia memahami isinya. Memahami isinya dan dia mengimaninya dan meyakini isinya. Kemudian yang keempat, dia berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Sebagaimana Nabi SAW dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang mulia. Kemudian dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Qur'an. Adalah akhlak Rasulullah itu adalah akhlaknya Al-Quran. Karena Al-Quran itu diamalkan seluruhnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengamalkan dengan melaksanakan perintahnya. Yang kelima, yaitu dia melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhkan larangannya. Melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhkan larangannya. Kemudian yang keenam, dan mereka tidak memisahkan di antara nas-nasnya itu. Satu contoh saja atau dua ya. Di antara perintah Allah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran yang paling besar, ya Allah menyuruh manusia ini bertauhid kepadanya, mentauhidkan Allah, dan melarang manusia berbuat syirik. Ini laksanakan dulu. Setiap mukminin semuanya, kalau dia mau menjadi mukmin yang sempurna, laksanakan ini. Menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Contoh yang kedua, dalam Al-Quran disebutkan dalam beberapa ayat, dan dalam hadis Nabi banyak sekali. Allah menyuruh kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain, dan melarang seorang anak itu durhaka kepada orang tua. Nah, ini juga seorang mukmin yang sempurna dia laksanakan. Belum lagi yang lainnya dari sekian banyak ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dibicarakan di sini yaitu iman kepada Al-Qur'an. Sekarang kita masuk kepada orang yang kurang imannya. Wa amman naqisuna fahum qismani. Qismun mubtadi'un wa qismun fasiquna zalimun. Adapun orang-orang yang kurang imannya terhadap Al-Quran, ini ada dua macam. Qismun mubtadi'un, satu macam yaitu mubtadi'un, yaitu orang yang berbuat bid'ah. Wa qismun fasiquna zalimun, dan satu macam lagi yaitu orang-orang yang fasik dan zalim. Wa ammal mubtadi'una fa kullu man ibtada'a bid'atan taraka laha syai'an min kitabillahi wa sunnata rasulih, yaitu setiap orang yang mengadakan bid'ah dan dia meninggalkan sesuatu dari kitab Allah dan sunnah rasulnya. Wa haula'i ala maratibihim fil bid'ati bihasabi ma khalafu fihi. Yaitu setiap orang yang mengadakan bid'ah, yang dia meninggalkan sesuatu dari kitab Allah dan sunnah rasulnya, yaitu mereka itu menurut tingkatannya di dalam bid'ah, menurut apa yang mereka menyalahinya. Jadi tentang orang-orang yang berbuat bid'ah ini juga ada peringkatnya. Ada yang sampai kepada keluar dari Islam, ada yang berat bid'ahnya, ada yang ringan bid'ahnya. Ya seperti kaum Jahmiyah, kemudian yang lainnya, Syiah, yang mereka tidak menghargai Al-Quran, yang dikafirkan oleh para ulama. Ada lagi yang mengatakan Al-Quran ini sebagai ibarat,
atau hikayat seperti kaum Kullabiyah dan juga Asy'ariyah yang mengikuti pemahaman Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Dan kemudian juga dalam menafsirkan Al-Quran, dalam mengamalkan Al-Quran. Jadi tergantung kepada bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan, yang dibahas oleh para ulama dalam bab tersendiri tentang masalah ini. Wa ammal fasiqun, adapun orang-orang fasik. Wa ammal fasiqun fahumul ladzina arafu annahu yajibu alaihimul iman bil kitab wal amal bihi fa'tarafu bidzalik walakinna a'malahum naqadat aqwalahum fatajarra'u ala mukhalafatil kitabi bitarki katsirin min wajibatihi wal iqtihami ala katsirin mimma naha anhu min ghairi ayajhadu. Di sini katakan, adapun orang-orang yang fasik, yaitu mereka yang mengetahui bahwa wajib atas mereka mengimani Al-Quran dan mengamalkannya. Dia tahu bahwa wajib beriman kepada Al-Quran dan mengamalkannya. Fa'tarafu bidzalik, dan mereka mengakui. Fa'tarafu bidzalik, dan mereka mengakui itu. Walakinna a'malahum naqadat aqwalahum. Akan tetapi amal-amal mereka itu bertentangan dengan perkataan mereka. Jadi amal-amal mereka itu bertentangan dengan perkataan mereka. Perkataannya mengimani kitab dan mengamalkannya, tapi amalnya, perbuatannya bertentangan dengan perkataannya. Fatajarra'u ala mukhalafatil kitab, dan mereka berani menyalahi Al-Quran, dan mereka berani menyalahi Al-Quran. Fatajarra'u, dan mereka berani menyalahi Al-Quran dengan meninggalkan kebanyakan dari kewajiban-kewajibannya. Wal iqtiham, dan melanggar ala katsirin mimma nuhya anhu, bukan nuhya anhu. Dan mereka melanggar kebanyakan dari apa-apa yang dilarang. Jadi mereka menyalahi Al-Quran dengan meninggalkan kebanyakan dari kewajiban yang ada dan melanggar kebanyakan dari apa yang dilarang. Min ghairi ayajhadu, tanpa mereka mengingkari, tanpa juhud. Artinya juhud ini lawan dari iman. Juhud lawan dari iman. Mereka mengimani bahwa ini memang wajib, tapi karena pengaruh keadaan atau masyarakat atau yang lain, mereka langgar. Tapi mereka mengimani, tahu bahwa itu benar perintah itu. Bukan juhud. Tapi kalau juhud, mengingkari, ini tidak benar ini. Ini apa yang dalam Al-Quran ini tidak benar. Yang wajib ini tidak benar segala macam. Ini juhud namanya. Ini bisa kafir orangnya. Kalau mengingkari, ini kafir. Juhud namanya. Walakinna nufusahum al-ammarah bis-su' ghalabathum wastaulat alaihim. Akan tetapi jiwa mereka yang selalu menyuruh kepada kejelekan telah mengalahkan mereka dan telah menguasai mereka. Jadi hati mereka itu telah artinya hawa nafsu mereka itu yang selalu menyuruh kepada kejelekan mengalahkan mereka dan menguasai mereka, sehingga mereka ini selalu berbuat kesalahan, melanggar kitabullah, melanggar sunnah Rasulullah. Mereka ini yang dikatakan orang-orang yang fasik. Mereka ini yang dikatakan orang-orang fasik. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن آمن بكتابه إيمانا صحيحا حتى نكون لجميع نصوصه معتقدين ولأوامره ونواهيه خاضعين
innahu jawadun karim. Maka kita minta kepada Allah agar Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang beriman kepada kitabnya dengan iman yang benar, sehingga kita menjadi orang-orang yang yakin kepada semua nas-nas kitab itu, sehingga kita menjadi orang-orang yang yakin, orang-orang yang meyakini semua nas yang ada dalam Al-Quran. Wali awamiri wa nawahi khadiin, dan orang-orang yang tunduk terhadap perintah-perintah dan larangannya. Innahu jawadun karim, sesungguhnya Allah itu jawad dan Allah itu karim. Sesungguhnya Allah itu jawad dan Allah itu karim. Allah itu maha pemurah dan Allah itu maha mulia. Kemudian untuk lengkapnya, karena kita bakal melewati pembahasan Al-Quran Kalamullah, saya ringkaskan saja dari beberapa kitabnya Syekhul Islam Taimiyah dan juga dari pembahasan yang dibahas oleh para ulama tentang masalah Al-Quran Kalamullah. Yang pertama, ya, kesimpulan tentang pembicaraan Al-Quran Kalamullah yang dibahas oleh para ulama, dan pembahasan ini puluhan jilid kitab yang membahas tentang masalah ini. Artinya dalam setiap kitab yang membahas akidah selalu dibawakan masalah Al-Quran Kalamullah. Yang pertama, Al-Quranu Kalamullahi, hurufuhu wa ma'anihi, munazzalun ghairu makhluqin, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, wa huwa mu'jizun dalun ala sidqi man ja'a bihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa mahfuzun ila yaumil qiyamah. Bahwa Al-Quran adalah kalamullah, hurufnya dan maknanya. Jadi Al-Quran kalamullah, dan ini kalamullah ini hakikatan, ya, Al-Quran kalamullah hakikatan. Hurufuhu wa ma'ani, huruf dan maknanya. Munazzalun ghairu makhluqin, yang diturunkan oleh Allah bukan makhluk. Sebagaimana Allah berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin, yang dibawa oleh ruh yang terpercaya, yaitu malaikat Jibril, atas hatimu, agar engkau menjadi orang-orang yang mengancam dengan bahasa Arab yang jelas. Jadi Al-Quran ini ghairu makhluk, dan perkataan ini, ya, disimpulkan dari ayat Al-Quran dan dikatakan oleh para ulama salaf. Perkataan ulama salaf tentang ini banyak sekali, ya, yang mengatakan bahwa Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Dan orang yang mengatakan bahwa Al-Quran bahwa Al-Quran itu makhluk, itu 500 ulama yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk adalah kafir. 500 ulama yang telah menghukumi orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk adalah kafir. Sebagaimana yang dimuat oleh Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, darinya dimulai dan kepadanya kembali. Saya bawakan satu saja dari perkataan para ulama salaf, ini ada puluhan, ya. Di antaranya kata Amr bin Dinar, yang termasuk min khiyari a'immati tabi'in. Kata Amr bin Dinar, adraktu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam faman dunahum mundu 70 sanah yaqulun Allahul khaliq wa ma siwahu makhluq wal Qur'anu kalamullah minhu kharaja wa ilaihi ya'ud. Kata Amr bin Dinar,
seorang imam dari imam-imam tabi'in, aku menemui para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selain mereka sejak 70 tahun. Mereka berkata Allah itu adalah khaliq dan selain Allah adalah makhluk. Al-Quran kalamullah dan darinya keluar dan akan kembali kepadanya. Kemudian juga perkataan Ishaq bin Rahawai, perkataan yang lainnya banyak sekali. Nggak perlu saya bawakan seluruhnya. Ini puluhan ulama yang mengatakan demikian. Dan barang siapa yang mengatakan Al-Quran ini makhluk adalah kafir. Banyak sekali yang mengatakan demikian. Jadi harus kita katakan Al-Quran itu kalamullah. Huruf dan maknanya diturunkan, bukan makhluk. Darinya dimulai dan akan kembali kepadanya. Dan Al-Quran ini mu'jizat yang menunjukkan kepada kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menunjukkan kepada kebenaran apa yang dibawa dan kebenaran orang yang membawanya. Jadi Al-Quran ini mu'jizat yang menunjukkan kepada kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi, yaitu Al-Quran dan risalah yang dia bawa, dan kebenaran juga orang yang membawanya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mahfuzun ila yaumil qiyamah, dan terpelihara sampai hari kiamat. Dasar ayatnya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Dalam surah Al-Hijr ayat berapa? Ayat 9. Kata-kata mahfuzun ila yaumil qiyamah maksudnya sebelum kiamat. Sebelum kiamat ini sudah diangkat oleh Allah. Jadi sebelum kiamat itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dijelaskan Rasulullah di antaranya beberapa hadis Rasulullah SAW, yusra ala kitabillahi lailan fayusbihun nasu laisa fil ardi wala jawfi muslimin minhu ayah. Akan diangkat kitabullah ini satu malam, kemudian manusia di muka bumi ini tidak ada lagi Al-Quran dan tidak juga di dalam dadanya seorang mukmin, satu ayat pun tidak ada lagi. Banyak sekali riwayat-riwayat tentang masalah ini. Sebagaimana juga Allah berfirman, dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam surah Al-Isra ayat 86, "Wala in syi'na lanadhhabanna billadzi awhayna ilaika tsumma la tajidu laka bihi 'alaina wakila." Dan sungguh apabila kami mau, kami akan hilangkan apa-apa yang kami wahyukan kepadamu, kemudian kau tidak dapati bagimu ini penolong selain daripada kami. Dalam surah Al-Isra ayat 86 yang dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Kemudian yang kedua, jadi yang dimaksud sampai hari kiamat terpelihara itu ya sebelum kiamat sudah diangkat oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala yatakallamu bima sya'a mata sya'a kaifa sya'a wa kalamuhu ta'ala haqiqatan biharfin wa sautin wal kaifiyatu la na'lamuha wa la nakhudu fiha. Allah berkata menurut apa yang ia kehendaki, kapan saja ia kehendaki, bagaimana saja ia kehendaki. Wa kalamuhu ta'ala haqiqatan, dan perkataan Allah atau kalamullah ini ta'ala haqiqatan, yaitu secara hakikat, biharfin wa sautin, dengan huruf dan suara. Wal kaifiyatu la na'lamuha wa la nakhudu fiha, sedangkan kaifatnya kita tidak tahu dan tidak boleh kita mempersoalkannya.
Sampai sini yang perlu Anda ingat bahwa perkataan Allah itu, atau firman Allah itu hakikat. Dan perkataan kita ini juga yang kita ucapkan, maksudnya perkataan kita mengatakan bismillah umpamanya. Ini juga termasuk firman Allah, kalamullah. Sebab yang mengatakan lafzi bil Quran itu makhluk sudah kita bahas. Yang mengatakan lafzi bil Quran itu makhluk termasuk perkataan orang-orang apa? Mengikuti perkataan Jahmiyah. Sudah pernah kita bahas di dalam Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin, orang yang mengatakan bahwa kita ini berhenti saja, tawakuf, maka orang yang seperti ini namanya Jahmi. Kalau ada yang berkata Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk, wallahu a'lam. Apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk, saya tidak tahu. Ini tidak boleh. Orang yang mengatakan begini, ini namanya Jahmiyah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Abi Hatim. Kata Imam Ibnu Abi Hatim dalam kitabnya Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin, wa man za'ama anna al-Qur'ana makhluqun fa huwa kafirun billahil azim kufran yanqulu 'anil millah. Dan barang siapa yang menyangka bahwa Al-Qur'an makhluk, maka dia telah kafir dengan Allah yang Maha Agung, dengan kekufuran yang keluar dari agama Islam ini. Wa man syakka fi kufrihi mimman yafham fa huwa kafir. Barang siapa yang ragu-ragu tentang kekafirannya dari apa-apa yang ia pahami, maka dia juga kafir. Ini perkataan Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi dalam kitabnya Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin. Kemudian kata beliau lagi, waman syakka fi kalamillahi azza wa jal fa waqafa syakkan fihi yaqulu la adri makhluqun aw ghairu makhluq fa huwa jahmi. Dan barang siapa yang ragu-ragu tentang firman Allah, tentang kalamullah azza wa jal, lalu dia tawakuf, ragu-ragu, aku tidak tahu Al-Quran ini makhluk atau bukan makhluk, maka dia termasuk Jahmiyah. Sedangkan Jahmiyah ini dikafirkan oleh para ulama. Kemudian waman waqafa fil Qur'an jahilan ulima wa buddi'a wa lam yukaffar. Dan barang siapa yang tawakuf tentang Al-Quran karena bodoh, tidak tahu, jahil, maka harus diajarkan dan dikatakan dia termasuk berbuat bid'ah, tetapi tidak dikafirkan. Wa man qala lafzi bil Qur'ani makhluk awil Qur'an bilafzi makhluk fahuwa jahmi. Dan barang siapa yang lafadzku dengan Al-Quran ini adalah makhluk, atau Quran dengan lafadzku ini makhluk, maka dia Jahmi. Jadi ucapan kita, lafadz kita yang keluar membaca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim, ini juga adalah kalamullah, bukan makhluk. Maka kalau dia mengatakan bahwa lafzi bil Quran makhluk atau Quran bil lafzi makhluk, maka dia termasuk Jahmiyah. Maka ini harus hati-hati kita. Perkataan Imam Ahmad dan Imam Bukhari, Imam Bukhari mengatakan begini, Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluqin wa af'alul ibadi wa aswatuhum makhluqatun wal abdu yaqra'ul Qur'an fas-sautu sautul qari' wal kalamu kalamul bari. Al-Qur'an la kalamullah, bukan makhluk. Perbuatan hamba dan suara mereka adalah makhluk. Seorang hamba yang membaca Al-Quran, perkataannya atau suaranya adalah suara orang yang membaca, dan perkataannya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Bukhari. Jadi masalah ini sempat menjadi fitnah. Bahkan banyak ulama yang dipenjara dan ulama yang disiksa dengan sebab mempertahankan akidah Ahlus Sunnah ini bahwa Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Dengan sebab ini saja disiksa para ulama. Pada zaman siapa? Pada zaman khalifahnya siapa? Khalifah Al-Ma'mun. Ya, pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Imam Ahmad sampai dipenjara untuk mempertahankan kalimat ini, yang kemudian diseret
disiksa dengan tetap mempertahankan ini, yaitu tentang Al-Quran kalamullah. Ini merupakan i'tiqad Ahlus Sunnah. Kemudian sekarang masuk yang ketiga. Al-qawlu bi anna kalam Allah ma'na nafsi atau anna al-Qur'an hikayatun atau ibaratun atau majazun wa ma ashbahaha dalalun wa zaygun wa qad yakunu kufran. Yang ketiga, pendapat yang mengatakan bahwa kalamullah ini mempunyai makna nafsi, makna spiritual, atau Al-Quran ini adalah hikayat, cerita, atau ibarat, terjemahan, atau majaz, atau kiasan, atau faid, atau limpahan karunia. Dan yang sepertinya ini adalah sesat dan menyimpang, dhalalun wa zayghun, wa qad yakunu kufran, dan terkadang kafir, keluar dari Islam. Jadi perkataan ini, perkataan mengatakan Al-Quran ini adalah makna spiritual, atau Al-Quran ini merupakan cerita, atau Al-Quran ini adalah terjemahan dari kalamullah, atau Al-Quran ini merupakan kiasan, majaz, atau Al-Quran ini yaitu limpahan karunia, atau yang lainnya. Yang seperti itu perkataan ini merupakan perkataan yang sesat dan menyimpang, dan terkadang perkataan ini merupakan perkataan yang kufur. Kemudian yang keempat, man ankara syai'an minal Qur'ani aw idda'a fihi an-naqsa aw az-ziyadata aw at-tahrifa fahuwa kafir. Dan barang siapa yang mengingkari sesuatu dari Al-Quran, barang siapa yang mengingkari sesuatu dari Al-Quran, atau mendakwakan padanya ada kekurangan atau tambahan atau perubahan, maka dia adalah kafir. Jadi barang siapa mengingkari sesuatu dari Al-Quran, dia ingkari, atau dia mendakwakan padanya itu ada kekurangan. Jadi dia mengatakan bahwa Al-Quran ini ada kekurangan, atau dia mengatakan bahwasanya Al-Quran ini ada tambahan, atau mengatakan adanya perubahan, maka yang seperti ini adalah kafir. Dia tidak boleh diingkari. Seperti orang-orang Syiah mengingkari tentang Al-Quran ini, dia mendakwakan adanya kekurangan, ini dikafirkan. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kata Ali bin Abi Thalib, man kafara biharfin minhu faqad kafara bihi kullahu. Kata Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang kufur satu huruf dari Al-Quran, berarti dia telah kufur kepada seluruh Al-Quran. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Jadi orang yang mengatakan bahwasanya dia mengatakan adanya kekurangan atau dia ingkari, maka dia kufur. Kemudian juga kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, kata beliau, wala khilafa bainal muslimina fi anna man jahada minal Qur'ani suratan aw ayatan aw kalimatan aw harfan muttafaqan alaihi annahu kafir, wa fi hadha hujjatun qati'atun ala annahu hurufun.
Kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, dan tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin. Barang siapa yang mengingkari Al-Quran satu surah, atau satu ayat, atau satu kalimat, atau satu huruf yang sudah disepakati, maka orang ini kafir. Dan ini juga menunjukkan tentang hujah yang pasti bahwasanya Al-Quran itu adalah merupakan huruf, suara dari Allah, dan juga hurufnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan maknanya dari Allah. Jadi perkataan ini yang mengatakan Al-Quran itu ada kekurangan atau dia ingkari atau ada perubahan, maka dia kafir. Yang kelima, Al-Qur'anu yajibu ayyufassara bima huwa ma'lumun min manhajis salaf. Yang kelima, Al-Quran wajib ditafsirkan. Al-Quran wajib ditafsirkan sebagaimana yang sudah diketahui dari manhajis salaf. Jadi Al-Quran wajib ditafsirkan sebagaimana yang sudah diketahui dari manhajis salaf. Jadi Al-Quran itu ditafsirkan dengan Al-Quran, atau ditafsirkan dengan As-Sunnah. Jadi yang mana saja yang didapati, apakah itu di Quran atau di Sunnah, yang dapat ditafsirnya, maka ditafsirkan dari Al-Quran dan dari Sunnah. Kemudian dari perkataan para sahabat, kemudian dari perkataan para tabi'in, baru ditafsirkan menurut lughatul Arab. Wala yajuzu tafsiruhu birra'yil mujarrad, dan tidak boleh ditafsirkan dengan semata-mata ra'yu, dan tidak boleh sekali-kali ditafsirkan dengan semata-mata ra'yu, dengan pikiran dia, dengan perasaan dia, dengan akal dia ditafsirkan Quran, tidak boleh. Sebagaimana yang kita lihat sekarang ini, yang dilakukan oleh kaum Mu'tazilah, Aqlaniyun, dan yang lainnya yang semisal dengan mereka, menafsirkan Quran dengan ra'yunya. Fa innahu minal qawli 'ala Allahi bighairi ilmin. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Menafsirkan Quran dengan ra'yu. Seperti kita ketika berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah, dia tafsirkan dengan ra'yunya. Ini termasuk berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Berkata atas nama Allah tanpa ilmu termasuk dosa apa? Termasuk dosa besar yang paling besar, bahkan lebih daripada kesyirikan. Sebagaimana disebutkan di dalam surah apa? Ayat di surah Al-A'raf ayat berapa? Berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Ayat 33, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku telah mengharamkan segala perbuatan keji yang tampak dan yang tersembunyi, perbuatan dosa dan berbuat zalim, atau melewati batas atau mengambil tanpa hak. Dan engkau menyekutukan Allah pada apa-apa yang tidak turunkan padanya sultan. Dan engkau berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Di sini disebutkan yang terakhir, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan engkau berkata sama Allah tanpa ilmu. Jadi menafsirkan Quran dengan ra'yu ini termasuk minal qawli 'ala Allahi bighairi ilmin. Wa ta'wiluhu bi ta'wilatil batiniyati wa amsalha kufrun, dan mentakwilkan Al-Quran dengan takwil kebatinan dan yang semisalnya termasuk kufur. Jadi mentakwilkan Al-Quran dengan takwil kebatinan termasuk kufur.
Seperti penafsirannya orang-orang tarekat sufiyah, ada Quran yang zahir, ada Quran yang batin. Atau dia mengatakan bahwa Quran ini ada rumusan. Atau dalam Al-Quran ini isyarat-isyarat, cuma isyarat saja. Dan yang lainnya. Ini perkataan-perkataan yang seperti ini adalah kufur. Jadi harus ditafsirkan Quran ini menurut manhaj salaf. Karena mereka yang lebih paham tentang Al-Quran, mereka yang lebih tahu tentang Al-Quran, mereka yang sudah mengamalkan isi Al-Quran. Maka dikatakan bahwa salaf itu dalam manhajnya mereka dan akidahnya adalah aslam wa a'lam wa ahkam. Mereka yang lebih selamat, mereka yang lebih tahu, dan mereka yang lebih bijaksana. Ya, ini tentang 5 kaidah atau ringkasan dari masalah Al-Quran, kalamullah atau Al-Quran wal kalam. Ya, sampai di sini. Insyaallah pada pekan yang akan datang kita lanjutkan lagi dari akidah wasithiyah ini, yang sudah masuk kepada bab yang lain atau pasal yang lain atau rukun yang lain. Jadi ini yang terakhir kita bicarakan tentang arkanul iman, yaitu rukun yang pertama, yaitu rukun iman kepada Allah, yang juga mencakup rukun iman kepada kitab-kitabnya. Ya, sampai di sini dulu karena sudah masuk waktu zuhur, kita cukupkan sampai sini. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.